Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia selalu menyertai, menuntun, dan memberkati kita dengan firman-Nya. Dan saat ini kita akan diberkati dengan firman yang menjadi bacaan MTPJ tanggal 29 Januari sampai 4 Februari 2023 dari kitab Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 14. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini, supaya kebenaran firman disingkapkan dan kami dimampukan menemukan kebenaran firman-Mu itu dan melakukan di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 14 begini dikatakan. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, khotbah ini diberi tema jadilah bijak. Bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budi, pandai, mahir. Orang bijak dalam melakukan sesuatu, dalam menyelesaikan segala persoalan, dalam pengambilan keputusan, selalu menggunakan akal budi. Tidak sembrono, tidak ceroboh, tapi memikirkan dan merencanakan dengan matang. Selalu berpikir positif dan melakukan yang benar. Bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Dan karena itu, Salomo seorang raja yang penuh hikmat menasihati, mendidik dan menanamkan pengajaran yang kuat mulai dari dalam rumah sebagai kelompok umat masyarakat yang terkecil. Peran ayah dan ibu untuk memperlengkapi anak-anak supaya menjadi anak yang bijak. Menjadi anak yang bijak harus dimulai dan ditanamkan sikap hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan harus menjadi starting point, harus menjadi titik tumpu, fondasi yang kuat untuk mendidik, memperlengkapi anak-anak supaya menjadi anak yang bijak, yang mendatangkan sukacita bagi orang tua. Bukan sebaliknya, anak bebal, keras kepala, tidak mau dididik, membenci didikan. Dia menjadi orang bodoh, dan ini
mendatangkan kedukaan bagi orang tua. Ayat 1. Orang bijak selalu memperhatikan dan melakukan setiap perintah, terutama perintah Tuhan. Ayat 8a. Orang bijak menyimpan, memiliki pengetahuan, kepandaian, pengertian, dan hikmat. Ayat 13 dan 14. Dan karena itu orang bijak selalu berupaya hidup dan melakukan yang benar, memanfaatkan waktu dengan baik, tidak tidur waktu panen, tidak malas. Ayat 5. Tapi rajin dan giat bekerja dengan baik dan benar. Ayat 4. Sehingga Tuhan memberkati hidupnya. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ayat 6. Ia tidak menderita kelaparan. Ayat 3a. Ia mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar. Ayat 4. Perjalanan hidup orang bijak aman dalam lindungan Tuhan. Ayat 9a. Dan orang meneladani, mengenang hidup yang demikian. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ayat 7a. Berbeda dengan cara hidup orang bebal atau orang fasik, orang bodoh, orang yang tidak berakal budi, tidak mau menerima didikan, tidak memperhatikan setiap perintah, suka melakukan yang jahat, mengedipkan mata, berliku-liku jalan hidup, menyembunyikan kelaliman, berbicara bodoh, ada kebencian dan pertengkaran. Dan orang yang bebal, mereka akan jatuh, akan mengalami kebinasaan. Nanti dilihat mulai dari ayat 6 sampai ayat 12 itu mencatat. Mereka malas, hanya suka tidur pada waktu panen. Hidup demikian tidak diberkati, menjadi miskin, dan nama orang fasik menjadi busuk. Ayat 4, 5, dan 7b. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari kebenaran firman ini, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang beriman diajak jadilah bijak. Sebagaimana juga tema khotbah ini, menjadi generasi warga gereja sekaligus warga masyarakat yang bijak harus dimulai dari dalam rumah sebagai kelompok terkecil dari suatu masyarakat. Di sini sangat dibutuhkan peran orang tua, ayah ibu untuk menasihati, mendidik, mengajar, dan memperlengkapi anak-anak supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang bijak, yang mendatangkan sukacita kepada orang tua. Nanti dibaca di kitab Amsal 29 ayat 17 itu mencatat, di situ dibilang, didiklah anakmu supaya ia mendatangkan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Terkadang orang tua tidak cukup waktu untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Kita ada di dunia kerja, kita sibuk tiap hari. Di sini dibutuhkan hikmat akal budi untuk memanage waktu supaya tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak-anak. Apapun alasan, kiranya kita tetap siapkan waktu untuk anak-anak. Bukan soal kuantitas waktu, bukan soal berapa banyak waktu yang disiapkan, tapi yang utama adalah kualitas perjumpaan itu. Yang lebih penting, setiap perjumpaan harus diisi dengan aktivitas yang bermakna dan bermanfaat, yaitu untuk mendidik, memperlengkapi anak-anak kita. Ada kisah seorang anak yang berulang tahun. Orang tuanya bertanya kepada anaknya, "Adik, ngana suka mama dan papa mau kasih hadiah apa?"
anak itu katakan, aku tidak suka hadiah mainan, aku tidak suka sepatu, aku tidak suka pakaian, aku tidak suka makanan yang enak, aku tidak suka semua pemberian-pemberian yang lain, aku tidak suka. Yang aku butuhkan, hadiah yang terbaik dari mama dan papa adalah beri aku hadiah waktu. Aku butuh mama dan papa siapkan waktu untuk aku. Biar hanya sebentar saja. Ini permintaan anak yang sangat menyentuh hati orang tua. Karena kita terlalu sibuk di luar rumah. Sehingga kita tidak punya waktu bersama dengan anak-anak. Kita tidak ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Ini menjadi pergumulan. Dan orang bijak harus bijak menata hidup ini. Termasuk harus bijak menata dan memanfaatkan waktu supaya tidak ada yang terabaikan. Di dunia milenial ini, kita juga dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik, memperlengkapi anak-anak melalui media sosial. Sehingga baik orang tua, gereja, pelayan Tuhan, dan semua yang terkait dapat bersama-sama bertanggung jawab dan melahirkan generasi yang bijak, yang takut akan Tuhan, hidup melakukan kebenaran, memanfaatkan waktu dengan baik, rajin dan giat belajar dan giat bekerja, bekerja dengan cermat dan bekerja dengan cerdas. Dan kiranya itu yang akan kita lakukan. Kita mau bekerja di bidang kita masing-masing, juga dalam merealisasikan program gereja, gemim menanam dan beternak, juga pemerintah menggalakkan sulut menanam dan beternak. Ini tanda kita mau bekerja, kita mau lakukan sesuatu. Orang yang bijak tidak malas, tetapi rajin bekerja di bidang kita masing-masing. Sehingga apa yang kita lakukan, karya-karya terbaik yang kita lakukan di bidang kita, diberkati oleh Tuhan. Sehingga berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biar firman ini bukan sekedar diberitakan, tapi firman ini terpatri di loh hati kami dan dilakukan dalam kehidupan nyata. Dan biar firman ini juga memperlengkapi kami sebagai pelayan-pelayan yang melaksanakan kerja pelayanan dimanapun mereka berada, dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Damai sejahtera Allah menyertai, menolong, dan memberkati saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.